Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dan kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan saya percaya dalam setiap ibadah ada anugerah, pengurapan, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Nah ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati untuk kita berdoa. Minta anugerah, pimpinan Tuhan, biar firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Mari satukan hati dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, karena kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena hari ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami semua, biar firman Tuhan jadi benih yang subur dalam kehidupan kami, sehingga bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda, supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar semua yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu dan jadi berkat buat kami semua. Dan terlebih, tolong kami Roh Kudus, supaya kami sanggup melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nah ibu-ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 4. Perikopnya berkata, hidup bersama suami istri. Saya bacakan buat ibu-ibu, dan ibu-ibu juga boleh baca bersama-sama dengan saya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu, adalah suatu hal yang wajar, yang lumrah kalau seorang wanita berdandan, ya, mengenakan pakaian yang baik, yang indah, mendandani wajahnya, penampilannya, menata rambutnya dengan baik. Itu adalah satu hal yang wajar dan boleh kita lakukan, ibu-ibu. Ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa semua itu dampaknya tidak terlalu besar. Bukan tidak ada dampaknya, ya, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. Dan bukan berarti kita nggak boleh berdandan, ibu-ibu. Kita boleh berdandan buat suami kita, ya. Kita harus berdandan dengan pantas. Tetapi ibu-ibu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan sampai kita sebagai wanita hanya mendandani manusia jasmaniah kita. Jangan sampai kita hanya mendandani bagian luar diri kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita juga mendandani manusia batiniah kita yang gak kelihatan. Kenapa? Karena kalau manusia batiniah kita dandani, maka dampaknya akan sangat nyata. Dampaknya akan sangat besar. Dan bahkan dikatakan kalau manusia batiniah kita didandani, maka dampaknya bisa mengubahkan suami kita yang tadinya tidak percaya jadi percaya, yang tadinya tidak taat kepada Tuhan jadi taat kepada Tuhan. Amin, ibu-ibu. Nah, karena itu hari ini pesan Tuhan adalah jangan sampai kita lupa untuk mendandani manusia batiniah kita. Dan bagaimana supaya kita, manusia batiniah kita bisa kuat, bisa baik, membawa dampak. Firman Tuhan berkata kita harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, dengan kata lain, harus ada kelemah lembutan dan ketentraman dalam hati kita. Kalau ada ketentraman dan kelemah lembutan dalam hati kita, ibu-ibu, maka otomatis sikap kita, tindakan kita, perilaku kita akan berubah, dan itu akan membawa dampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk kita melihat, ibu-ibu, seperti apa sih wanita, istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Dan untuk itu saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10, ya. Perikopnya berkata, puji-pujian untuk istri yang cakap. Saya percaya ini bukan ayat yang asing buat para wanita terutama, dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkannya lagi, ya. Mari kita baca lebih dulu ayat 10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya?
Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Perhatikan ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ibu-ibu, seorang istri ya yang mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram, ciri pertamanya adalah di ayat 12 dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih seorang istri yang tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya, tapi selalu berbuat baik sepanjang umur hidupnya? Untuk mengerti hal ini, ibu-ibu, saya mau menerjemahkan ayat 12 ini dengan kalimat yang lain. Seorang istri yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya adalah seorang istri yang selalu setia hidup bersama dengan suaminya dan tidak pernah meninggalkan suaminya sepanjang umur hidupnya. Itulah bahasa lain dari Amsal 31 ayat 12. Jadi seorang istri yang selalu berbuat baik kepada suaminya, yang tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya adalah seorang istri yang dalam keadaan apapun, dia selalu setia hidup bersama dengan suaminya dan tidak pernah meninggalkan suaminya. Amin, ibu-ibu. Kenapa seperti itu? Karena ibu-ibu, kita tahu di dunia ini ada pepatah yang mengatakan, ada uang, abang ku sayang. Tak ada uang, abang ku tendang. Ya, jadi rupanya biasa buat wanita-wanita, buat istri-istri di luar sana yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan sayang, hormat sama suaminya hanya kalau suaminya sedang banyak uang, sedang berhasil. Tetapi waktu suami mereka sedang jatuh, ya, sedang mengalami masalah dalam keuangan, maka sikap hati mereka berubah terhadap suaminya. Nah, kalau sikap seorang istri seperti itu, artinya dia tidak punya roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, dalam keadaan susah, dia tidak bisa tenang hidup bersama dengan suaminya. Dalam keadaan susah, dia tidak bisa lagi untuk menghormati dan mengasihi suaminya. Tetapi seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, maka dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan senang atau susah, dia tetap bisa mengasihi, menghormati suaminya, dan dia akan tetap setia hidup bersama dengan suaminya, dan dia tidak pernah meninggalkan suaminya. Amin, ibu-ibu. Itulah seorang istri yang cakap, yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Dalam keadaan apapun, dia tetap tenang. Kenapa bisa seperti itu, ibu-ibu? Karena dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong mereka. Tuhan akan selalu pelihara mereka. Amin, ibu-ibu. Ada sebuah kisah yang saya ingat, ibu-ibu. Kita sering lihat kadang-kadang ada sebuah lukisan yang judulnya footprints, ya, atau jejak kaki. Nah, lukisan itu sederhana, ibu-ibu. Menggambarkan pasir di tepi pantai, di mana ada jejak kaki di pasir itu. Dan ternyata itu ada kisahnya, ibu-ibu. Jadi lukisan itu lahir dari mimpi seorang wanita. Ya, seorang wanita ini bermimpi dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tepi pantai. Suasana cerah, keadaan baik, matahari bersinar dengan terang, ya. Dan mereka, wanita ini bersama dengan Tuhan Yesus bahagia, mereka berjalan sambil bercanda. Dan wanita ini menoleh ke belakang, ibu-ibu. Dan waktu dia menoleh, dia melihat di belakangnya ada dua pasang jejak kaki, yaitu jejak kakinya dia dan jejak kaki Tuhan Yesus. Tetapi tidak lama kemudian, ibu-ibu, langit yang cerah berubah jadi gelap. Badai sebentar lagi akan datang. Dan suasana yang ceria, yang menyenangkan berubah jadi menyeramkan. Dan pada waktu wanita itu terus berjalan, tiba-tiba dia kehilangan Tuhan Yesus. Dia cari Tuhan Yesus kok seperti hilang, gak ada lagi. Waktu dia menoleh ke belakang, dia melihat jejak kaki hanya tinggal satu pasang. Dan dia berjalan dengan ketakutan, tetapi akhirnya badai itu bisa dilalui. Dan waktu badai itu sudah berlalu, ibu-ibu, Tuhan Yesus muncul lagi di sampingnya. Dan wanita ini protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa waktu badai engkau tinggalkan aku? Dan Tuhan Yesus berkata, dari mana engkau tahu bahwa aku tinggalkan engkau? Karena aku melihat ke belakang dan tinggal ada satu pasang jejak kaki. Dan karena itu,
itu berarti engkau meninggalkan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, salah anakku. Jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Karena pada waktu itu aku menggendong engkau. Artinya ibu-ibu, pada waktu ada badai, pada waktu ada kesusahan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan gendong kita supaya kita aman dalam gendongan Tuhan dan kita bisa lalui setiap badai dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Biarlah ini jadi kekuatan buat kita untuk selalu percaya. Dalam keadaan susah sekalipun, selalu ada Tuhan yang tolong kita. Sehingga kita bisa tetap tenang, tentram. Kita bisa tetap bersikap lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa tetap setia kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada anak-anak cucu kita. Karena kita percaya Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin ibu-ibu. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan membuat roh kita jadi lemah lembut dan tentram. Kita tidak takut menghadapi apapun juga. Dan karena itu kita akan tetap tenang, hidup mendampingi suami kita, dan hidup bersama dengan keluarga kita. Amin ibu-ibu. Itu adalah hal yang pertama dari seorang wanita yang mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram. Dan hal yang kedua ibu-ibu, apa ciri seorang wanita yang punya roh yang lemah lembut dan tentram? Mari kita lanjutkan. Ayat 13-nya berkata demikian. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pepintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Yang kedua, ibu-ibu, seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, dia tidak takut untuk bekerja. Dia tidak takut untuk melakukan sesuatu sehingga menopang keluarga suaminya mendapatkan penghasilan. Karena dia percaya apa yang dilakukannya pasti akan Tuhan berkati. Dia percaya selalu ada berkat buat keluarga mereka. Amin ibu-ibu. Karena itu ibu-ibu, seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, dia tidak segan untuk melakukan yang terbaik dalam membantu menopang suaminya untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Ibu-ibu, kalau seorang istri bisa konsentrasi fokus untuk mengurus rumah tangga saja, tidak harus bekerja, itu anugerah. Tetapi kalaupun seorang istri harus bekerja juga untuk menolong, menopang suaminya, itu juga anugerah ibu-ibu. Karena itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Dan yang penting kita harus percaya dalam apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan turut bekerja dan Tuhan yang memberkatinya. Amin. Dan ibu-ibu, di saat-saat ini, ya, kita semua sedang diuji apakah kita punya roh yang lemah lembut dan tentram atau tidak sebagai seorang istri. Ya, saat-saat inilah keadaan akan menunjukkan apakah kita bisa setia kepada suami kita dan keluarga kita, dan apakah kalau kita sedang menghadapi kesusahan, apakah kita punya kekuatan, punya kemauan untuk turut membantu suami kita. Ya, ibu-ibu, kita tahu kita sedang menghadapi keadaan pandemi saat ini, dan tidak ada satu orang pun yang terluput dari keadaan ini. Ya, hampir semua orang mengalami dampaknya. Dan karena itu ibu, jangan sampai kita merasa hanya kita sendiri yang mengalami hal ini. Mari saya mengajak kita untuk, kalau memang sebagai seorang istri kita dibutuhkan oleh suami kita untuk menopang, ya, ekonomi keluarga, lakukan apapun yang bisa dilakukan. Tuhan pasti buka jalan untuk ibu-ibu bisa melakukannya. Dan kalau ibu-ibu setia dan melakukannya dengan sukacita, maka ini menandakan bahwa ibu-ibu punya roh yang lemah lembut dan tentram. Dalam keadaan apapun siap untuk menghadapinya.
Karena itu roh yang lemah lembut dan tentram ini bukan roh yang lemah, ibu-ibu, tapi roh yang kuat. Artinya apa? Sanggup menghadapi keadaan apapun. Ya, saya punya seorang teman ibu-ibu, dan dia berkata selama ini dia follow Instagram dari wanita-wanita yang mereka wanita-wanita yang dalam keadaan dalam ekonominya cukup berada, orang kaya lah seperti itu ibu ya. Dan dia cerita selama ini kalau dia lihat di Instagram mereka, yang mereka upload adalah acara-acara makan, kuliner, arisan, ya, pergi-pergi kemana-mana dan lain sebagainya ibu-ibu. Tapi pada waktu memasuki pandemi ini, Instagram mereka berubah. Banyak di antara mereka, ya, yang mulai upload, yang mulai open PO lewat Instagram mereka. Mereka mulai menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, sehingga Instagram mereka bisa digunakan dan menghasilkan, ya, sesuatu yang baik, yang bisa menopang ekonomi keluarga mereka. Karena itu ibu-ibu, ayo, dalam keadaan ini diperlukan anugerah dari Tuhan untuk kita tetap bisa bertahan, dan saya percaya dalam keadaan apapun Tuhan bisa pakai ibu-ibu untuk jadi berkat buat keluarga ibu-ibu. Amin. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian ibu-ibu, maka dikatakan pada waktu Tuhan mempersatukan, mempertemukan Adam dan Hawa, maka dikatakan Tuhan memberkati keduanya. Artinya berkat dicurahkan lewat Adam dan juga lewat Hawa. Karena itu kita harus tahu bahwa dalam hidup ini kadang-kadang berkat buat keluarga dicurahkan Tuhan lewat suami kita, tapi juga berkat Tuhan bisa dicurahkan lewat istri, lewat ibu-ibu semua. Apabila keadaan membutuhkan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin ibu-ibu. Jadi saya mengajak kita semua dalam keadaan ini, jangan takut kalaupun kita harus bekerja untuk membantu suami kita. Dan perhatikan ibu-ibu, dalam Amsal 31 ini, meskipun wanita yang cakap ini, dia melakukan banyak hal dalam pekerjaannya, tapi dia tidak melupakan tugas dalam mengatur rumah tangganya. Karena itu dikatakan di ayat 15, Amsal 31 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Kalaupun kita diberikan anugerah Tuhan untuk juga bekerja sebagai seorang istri, menopang pendapatan keluarga, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, dia juga pasti akan memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangganya. Amin ibu-ibu. Kan itu sekali lagi, roh yang lemah lembut dan tentram bukan roh yang lemah, tapi roh yang kuat, yang sanggup menghadapi apapun juga. Itu ciri yang kedua dari seorang istri yang cakap, yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Yang ketiga ibu-ibu, ayat 22 Amsal 31, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Artinya apa ibu-ibu? Ayat ini mengajarkan kepada kita dalam keadaan apapun, seorang istri yang bijaksana, dia akan mendandani dirinya dengan pantas. Dia akan bersikap dengan pantas sebagai seseorang istri, seorang ibu, ya, yang tetap menghormati suaminya, yang tetap membuat suaminya dihormati, ya, oleh lingkungannya, oleh semua orang, meskipun dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, dia menghormati, menjunjung suaminya. Tapi dalam keadaan sedang ada proses pun, sedang ada perjuangan, seorang istri yang bijak tetap menghormati dan menjunjung suaminya di depan semua orang, sehingga suaminya tetap dihormati. Karena itu perhatikan, ayat 23-nya dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Karena itu ibu-ibu, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun susah, mari tetap hormati suami kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di depan orang banyak, supaya suami kita juga tetap dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Jangan sampai pada waktu keadaan senang kita sanjung-sanjung suami kita, tapi waktu keadaan sedang susah kita rendahkan suami kita bahkan di depan orang banyak. Itu akan membuat orang-orang tidak menghargai suami kita. Seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, maka dalam keadaan apapun dia bisa tetap menghormati, menjunjung suaminya di depan banyak orang. Yang terakhir, yang keempat ibu-ibu, mari kita loncat ayat yang ke
26. Ini adalah ciri yang keempat yang terakhir dari seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram. Dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Artinya apa Ibu-ibu? Seorang wanita istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, maka dalam keadaan susah pun, dalam keadaan sedang ada proses, dalam keadaan tidak menyenangkan sekalipun, dia akan terus menahan dirinya supaya setiap perkataannya bisa tetap baik, supaya setiap perkataannya bisa tetap benar. Dia akan selalu mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya. Dia tidak mengeluh, dia tidak ngomel, dia tidak marah-marah, dia tidak mempersalahkan sana-sini, dia tidak komplain kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, karena itu seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, dalam keadaan apapun, dia akan selalu berkata-kata dengan baik. Dia akan memperlakukan suaminya dengan baik. Dia akan tetap mengajar kepada anak-anaknya dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, dia akan berkata, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia hidup bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi berdasarkan iman kepada Tuhan yang sudah berjanji dalam keadaan apapun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Ibu. Nah, itulah yang bisa saya bagikan hari ini. Dia jadi berkat buat kita semua. Ingat, jangan hanya mendandani jasmaniah kita, tapi dandani manusia batiniah kita dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Dan seorang wanita, seorang istri yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, maka yang pertama, dia akan setia hidup bersama dengan suaminya. Dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Dia akan selalu berbuat baik, nggak pernah berbuat jahat. Yang kedua, kalau dia hanya fokus pada urusan rumah tangga, itu anugerah Tuhan. Tapi kalaupun toh dia sewaktu-waktu atau juga harus selalu bekerja untuk menopang ekonomi rumah tangga, itu juga anugerah Tuhan. Dan seorang wanita yang punya roh yang lemah lembut dan tentram selalu siap untuk melakukannya. Yang ketiga, dalam keadaan senang maupun susah, dia tetap hormati suaminya, dia tetap junjung tinggi suaminya di depan semua orang, sehingga suaminya tetap dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, dalam keadaan apapun, perkataannya selalu baik dan benar. Tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak marah-marah, tidak menyalahkan sana-sini, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Gak mudah untuk dilakukan, tapi saya percaya kalau kita mau melakukannya, kita semua pasti akan sanggup. Amin, Ibu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diutus Tuhan, ada di dalam kita untuk menolong kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini jadi berkat, dan supaya kita bisa melakukannya, mari berdoa bersama-sama untuk minta pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah menolong hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hamba-Mu berdoa biar apa yang hamba-Mu sampaikan jadi benih buat setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini, dan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga nyata setiap wanita, setiap istri yang takut akan Tuhan, mereka akan punya roh yang lemah lembut dan tentram, sehingga setiap orang, bahkan suami yang tidak taat pun, akan dibawa untuk percaya dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu lepaskan berkat-Mu buat ibu-ibu Tuhan, biar kekuatan pengurapan dari tempat Maha Tinggi memenuhi setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini, dan mereka semua ditolong untuk hidup membangun roh yang lemah lembut dan tentram, untuk kebaikan mereka dan keluarga mereka dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian Ibu-ibu firman Tuhan hari ini, biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan shalom.